Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG masih turun drastis ya, minus 1,78% ya, 138,24 poin. Volumenya sih sebenarnya secara nggak terlalu gede karena masih di bawah rata-rata, tapi value-nya yang gede. Jadi angka uangnya yang gede. Kalau volume lembarnya nggak terlalu gede karena di bawah rata-rata. Value-nya gede banget di atas rata-rata. Biasanya 18T, hari ini transaksinya sampai 23T. Dan asing masih keluar terus, hari ini masih minus atau netnya 543 miliar. Nah, ini karena masih reshuffle kah ya, pergantian menteri keuangan, atau karena memang ada sesuatu yang lain. Nah, ini biasanya banyak tuh analis-analis yang menganalisa, jadi biarkan mereka saja yang menganalisa, saya nggak usah, bukan keahliannya untuk menganalisa itu juga. Dan saya ngomong masalah begini-begini takut salah aja. Tapi menurut saya apa yang terjadi di IHSG sekarang, kesempatan buat kita-kita, buat orang-orang seperti saya ini yang modelnya cicil-cicil dan menunggu harga yang murah untuk saham-saham tertentu untuk dijadikan atau dibidik menjadi koleksi ya. Jadi pindah-pindahnya saham dan seterusnya itu menarik ketika market sedang seperti ini ya. Menariknya lagi kalau cash kita posisinya lagi banyak ya. Jadi selamat yang mau berburu. Oke, kita hari ini bahas mengenai IPO dari emas. PT Merdeka Gold Resource. Ini sudah ada beberapa rangkuman-rangkuman dari Stockbit, jadi saya ambil ini aja. Nanti untuk prospektusnya nanti kita tambahin sedikit-sedikit yang nggak ada di sini ya. Jadi PT Emas ini anak usahanya MDKA, kemudian per 2024 ini dia punya sumber daya sama cadangan ya. Biasa kalau namanya tambang itu selalu ngomongin ada sumber daya, selalu ngomongin ada cadangan, termasuk batubara juga gitu ya, biasanya gitu. Nah, cadangan itu adalah yang memang mendekati benar ya, mendekati terbukti benar gitu. Nah, cadangannya ini 1,9 juta troy on. Jadi kalau 1,9 juta itu berarti kalau kayak UNTR kemarin 300 ribuan, berarti berapa tuh? Dibagi 3 lah ya, sekitar 7 tahun ya, 7 tahun proses lah kira-kira gitu. Kalau setahunnya 300 ribu. Kemudian umur tambang diperkirakan sampai 2041 dengan puncaknya 2033 itu mencapai 500 ribu troy ons per tahun. Menjadi emiten ketiga ya, grupnya ada MDKA sama MBMA. Underwriternya ada 3, PD, LG sama DH ya, Indo Primer, Trimegah sama Sinarmas. Indo Primer sendiri atau PD itu performa terakhirnya agak kurang menarik nih di MDLA ya, di 15 April 2025. Jadi listing pada waktu listing itu minus 1%, malah turun. Nah, terus untuk LG ya, si Trimegah ini performanya bagus banget. 2025 ini sudah 4 kali nih, ada CBDK, Main, PSAT, CDIA. Jadi LG ini underwriter yang bisa menerbangkan ya listingan-listingan atau saham-saham yang mereka bawa itu menjadi arah ya. Jadi kalau kita punya misalnya 1 juta ya, itu kalau naik 25% kan lumayan tuh, langsung jadi 1.250.000. Ini untuk LG. Kemudian yang lain ada DH. DH itu Sinarmas Sekuritas, ini juga lumayan naikin performanya. Ada yang 15%, 34, 35. Ini di hari pertama ya, hari pertama saat listing. Itu aja yang dilihat sama ini. Tapi tahunnya 2020, jadi sudah lama sekali, sudah 5 tahun yang lalu mereka DH ini atau Sinarmas ini mengawal IPO-nya saham. Terus gimana untuk emas ini? Menurut saya karena orang-orang di baliknya itu ya mirip-mirip, menurut saya emas ini memungkinkan untuk performanya di hari pertama itu tinggi ya, naik itu memungkinkan sekali. Terus kenapa Bang 33 begini Bang? Ya mungkin untuk biar bensinnya banyak ya, terus biar tukar-tukeran barang
tuker-tukeran barangnya juga oke untuk naikin harga ya. Kan nggak tahu kan? Kita kan nggak tahu yang tuker-tukeran barang siapa kan? Nah, dari kalau ada 3 orang tuker-tukeran barang untuk naikin harga di market, barangnya kering, nggak ada, kan uang bensinnya mereka kan kecil. Jadi lossnya kecil. Ya, tukeran misalnya 100 miliar, 100 miliar, tukeran 100 miliar, 200 miliar, 100 miliar, 200 miliar. Kayak kita yang masuk cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta misalnya. Itu bagi mereka kan kecil, jadi nggak terlalu banyak ya. Sehari bayar apa namanya, fee untuk transaksi, kemudian sama bayarin retail yang lagi take profit di awal-awal, itu nggak terlalu gede ya. Kita mesti tahu kayak gitu, walaupun kita orang investor jangka panjang, tapi tetap aja kita mesti tahu yang mainnya itu kayak gimana sih, permainan di pasar saham tuh seperti apa sih, supaya kita paham dan tidak terjebak di euforia. Saya jarang sekali teman-teman, ini lagi Menteri Keuangan lagi ganti, apa kira-kira saham yang berakibat dari ini. Saya jarang sekali. Kemarin ada pertanyaan kayak gitu, saya belum bisa jawab. nanti saya coba jawab dengan beberapa yang pernah saya baca. Tulisannya menurut saya juga bagus, ada judulnya Membatasi Pilihan Sendiri. Nah, nanti kita bahas di sesi lain ya, supaya videonya nggak kepanjangan. Kita hari ini kita bahas IPO, dan kita bahas hari ini menteri-menteri atau kabinet baru. Ada beberapa menteri, kayaknya ada menteri haji juga ya. Jadi sudah tidak di Kementerian Agama lagi, tapi ditambah lagi ternyata kementeriannya, ada menteri haji. Gemuk sekali di zamannya Pak Prabowo ini menteri-menteri itu. Aduh, jadi ngelantur ya. Oke, lanjut. Performa IPO saham afiliasi. Nah, ini MDKA sama MBMA di hari pertama tuh cuma naik 6% sama 11%. Tapi lumayan lah. Lumayan ya. Itu 2023 dan 2015, tapi jauh banget. Nggak seperti zaman sekarang. Historical itu memang dipakai untuk memprediksi kebiasaan barunya seperti apa, atau memprediksi masa depan. Tapi kalau udah terlalu jauh, bisa jadi mereka juga punya kebiasaannya sudah bukan kebiasaan baru. Pada waktu 2015 kan belum ada saham-saham konglo misalnya begitu loh. Atau 2023 baru-baru aja saham-saham konglomerasi itu baru-baru aja misalnya. Tapi grupnya MDKA ini, grupnya dia belum kepikiran untuk ikut-ikutan seperti itu. Terus kinerja keuangan ini sebenarnya nggak terlalu bagus. Kinerja keuangannya bukan nggak terlalu bagus, nggak bagus ya, karena masih minus ya. 2022, 23, 24 juga masih minus. Hari ini pun juga masih minus sampai 3 bulan terakhir 2025. Jadi untuk valuasi kondisi keuangan buat saya nggak menarik. Valuasi emasnya ini potensi market ada 29T sampai 48T market cap, tapi ini nggak ada hubungannya dengan kita, jadi nggak perlu dilihat juga. Price per share ini sekitar 1.400 sampai 2.400 kali ya. Salah saya. P per S itu price to sales ya, sales bukan share. Price per sales ratio ya. Jadi price dibagi sales. Setahu saya itu. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Terus PE nggak ada ya. Price per earning ratio nggak ada. Karena apa? Karena minus. Ya, gimana? Mau PE gimana? Berapa? Minus berapa gitu maksudnya PE kan nggak bisa juga. Price per earning ratio nggak ada earningnya kok, gitu ya. Jadi NA. Price per book value ya, PBV 4 kali. Sebenarnya kalau dihitung-hitung begini sekilas mahal. Tapi namanya IPO nggak ada yang murah. IPO yang murah itu cuma AADI ya. AADI itu murah beneran itu. Itu nggak tahu saya kenapa AADI itu kemarin bisa PUPS segitu harganya ya. Kemudian timeline produksi emas. Ini 2026, 27, 23, 30. Nah, ini kok gini, dia itu produsen emas, tapi kok ada timeline produksi emas. Dan di sini, nah ini yang saya agak aneh itu adalah tadi, ya ini nih. Umur tambang diperkirakan sampai puncak produksi emas sampai 2033. Nah, sekarang IPO yang sekarang ini
posisinya gimana, apa yang ditawarkan ke ke pembeli sahamnya gitu. Itu yang saya belum klik itu apa yang ditawarkan ke kita supaya kita mau membeli ini IPO gitu. Saya belum dapat kliknya. Untuk orang fundamental ya. Terus produksi awal dengan fasilitas heap leach kapasitas 7 ton ore per tahun, target bla bla bla. Ya ini kapasitas, saya nggak terlalu banyak detail karena kondisi keuangannya sudah begitu. Jadi mau jangka panjang mau seperti apa itu narasi lah. Narasi. Kita nggak bisa membuktikan itu karena masih tahun depan, masih apa ya, ini sebagai potensi doang. Terus kalau diperbandingkan antara valuasi emas dan kompetitor, nah kemarin ada PSAB kan, saya malah salah membaca ya, saya pikir PBSA, ternyata PSAB memang harganya juga sudah naik. Dan kalau kita lihat di PSAB yang sudah relisting aja itu tidak rekomend untuk apa namanya valuasinya dia di fundamental gitu. Kenapa? Karena hasilnya net income-nya nggak terlalu besar, kemudian nggak bagi dividen. Ini PSAB. Jadi kalau kacamata kita adalah kacamata investor, dividend investing, nggak cocok untuk PSAB gitu. BRMS, Archie, ya apapun itulah. Ini enterprise value ya kan kayak gini-gini itu value yang seperti ini kan untuk membandingkan gini. Setiap perubahan waktu finansial itu selalu aja engineeringnya atau selalu ada apa ya namanya ya, istilah-istilah barunya yang membuat kita itu merasa bahwa itu tuh bisa diambil atau bisa dipakai untuk valuasi. Kalau saya amati dari zaman dulu tuh begitu. Jadi kayak misalnya utang itu negara itu boleh berutang sampai misalnya 30% dari PDB, 40% dari PDB. Pertanyaan saya, kita sebagai UMKM atau kita sebagai orang yang jualan, boleh nggak utang seperti itu? 40% dari sales. PDB kan sales ya, bukan dari profit loh ya, bukan dari penghasilan, tapi 40% dari sales. Boleh nggak kita? Nggak boleh. Nggak berani bank itu ngutangin kita begitu. Nggak ada yang berani. Salesnya 1 miliar gitu. Terus setahun misalnya profitnya misalnya cuma 10 juta atau profitnya misalnya 1 miliar ya 50 juta lah, 100 juta misalnya ya, 100 juta 10%. Terus dipotong netnya jadi cuma 10 juta nih setahun. Kemudian bank lihat, wah ini perusahaannya salesnya 1 miliar nih, saya bisa deh saya kasih utangan sampai 400 juta misalnya gitu ya. Padahal setahun itu penghasilannya cuma 10 juta. Kapan baliknya itu 400 juta kalau 10 juta setahun dia punya penghasilan, bukan per bulan ya, setahun ya. Kapan baliknya? Tapi kalau negara boleh. Siapa yang bikin aturan begitu? Ayo, kalau kita tanya siapa yang bikin aturan? Menurut saya nggak tahu ya, tapi ini asumsi, ini pendapat. Yang bikin aturan kayak gitu, yang bikin membolehkan bla bla segala macam, yang punya kepentingan, ya yang ngutangin. Menurut saya itu kan cara-cara yang dilakukan di Amerika Serikat, dan kita nggak tahu ya, the Fed itu miliknya siapa kan kita nggak ngerti. Amerika Serikat itu negara yang kapitalis, ya, capital, dan dia berhutang kepada the Fed. The Fed itu siapa? Miliknya siapa? Itu kalau Anda lihat atau kalau Anda cari tahu di mana namanya di YouTube ya, atau di Google atau di ChatGPT atau apapun itu, mengarahnya itu ke bukan ke negara gitu. Malah ngelantur ini. Lanjut. Intinya begitulah permainan-permainannya. Nah, maksud saya valuasi yang seperti ini dibuat seperti ini, enterprise value, ya, market cap, bla 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 bla. Ada hubungannya nggak dengan kita sebagai pemilik satu lembar saham yang ada di situ? Sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung. Secara tidak langsung ada hubungannya, tapi secara langsung nggak ada. Yang berhubungan dengan secara langsung terhadap kita apa? Kalau kita itu short investor lah, istilahnya megang itu nggak mungkin selamanya megang itu barang. Nggak mungkin kan kita ngasih duit ya, beli perusahaan, terus perusahaannya nggak pernah ngasih apa-apa ke kita selama 50 tahun misalnya.
Buat apa? Artinya value-value ini tuh nggak ada artinya, no meaning. Buat saya ini no meaning secara kondisional ya. Tapi kalau kita ngomong peluang untuk market, kan nggak semua orang berpikiran seperti saya. Ada orang yang wah ini murah nih, dengan kondisi ini murah nih, wah saya beli bla 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 bla. Nah kita istilahnya ngikut arus yang itu, kemudian ketika udah cukup ya udah kita keluar lagi. Nah itu hal lain, itu hal lain. Tapi kalau bicaranya kita beli terus kita mau hold ini perusahaan milik saya, perusahaan yang berbakti kepada saya, baktinya si perusahaan itu hanya cuma dari satu hal saja, menurut saya hanya satu aja, dari dividen. Selama dia nggak bagi dividen sebenarnya dia nggak berbakti. Apapun bentuknya, apapun narasinya, selama dia nggak bagi dividen dia nggak berbakti. Gitu. Jadi kalau mau IPO, mau yang baru-baru dan seterusnya, ini yang baru-baru, saya tidak bisa merekomendasikan atau tidak bisa men-set up IPO itu menjadi sebuah kegiatan dalam satu rangkaian nabung saham gitu. Dia hanya ekstrakurikuler ya, bukan kegiatan. Ada alasannya. Nanti ada beberapa alasan kenapa saya bicara begitu untuk IPO yang sekarang-sekarang ya, kecuali yang kemarin AADI ya. Ada alasannya. Nanti kita bahas di berikutnya. Nah ini enterprise value, market cap, share dan seterusnya ini dibanding-bandingkan. Nah ini enterprise value, memang emas ini termasuk yang lumayan tinggi untuk enterprise value. Ini dari harga bawah enterprise value itu apa sih sebutannya, kayak market value tapi istilahnya ya gitulah pokoknya, nanti teman-teman cari sendiri ya. Terus market cap ya mirip-mirip. Kemudian ini reserve dan resource. Jadi cadangannya dia 1900 ons. Ini termasuk yang terendah dibandingkan PSAB, ARCI sama BRMS. Kemudian resource-nya itu 7000 ini belum terbukti ya. Yang sudah terbukti kan yang reserve ya, yang cadangan. Kalau yang sumber daya itu belum terbukti. Jadi yang kita bisa lihat adalah yang short dulu, yang pendek dulu ya. Nah ini termasuk lumayan mahal. Nah mahal apakah beli apa tidak itu belum tentu menentukan ya. Karena IPO itu tergantung ini. Kalau Anda beli kemudian sehari jual dengan profit segini, yaitu hal lain gitu. Tapi kalau beli untuk dinikmati ya selama beberapa tahun, itu menurut saya IPO yang sekarang berbahaya. Rencana IPO-nya nanti ya, hari ini penawaran awal tuh hari kemarin, hari ini dan besok tanggal 10. Jadi sekarang kalau Anda mau klik untuk pesen penawaran awal bisa ya, bisa. Nah, nanti penawaran umumnya nanti tanggal 17 berarti berapa hari lagi lah. Cuma ya itu, kalau udah di penawaran awal uang kita kan udah mulai di itu tuh, udah mulai di lock. Terus rencana alokasi dana IPO 20 juta atau 300 miliar untuk setoran modal bertahap ke PT Pani Bersama Tambang. Ini nama-namanya mirip sama Pani, tapi apakah dia satu afiliasi dengan Pani atau enggak, saya enggak tahu ya, dan enggak terlalu menarik buat saya untuk nyari tahu. Terus 20 juta atau 300 miliar lagi memberikan pinjaman ke PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sisanya pembayaran utang lebih awal ke MDKA. Nah, ini kalau benar dapat dia sampai 4 triliun ya. Kemudian cuma 300 miliar dikasih untuk setoran modal bertahap ke sini, cuma 10%-nya gitu. Kecil banget. Sisanya buat bayar utang ke MDKA. Nah, ini yang saya nggak terlalu suka. IPO yang modelnya begini itu nggak terlalu suka. Oke, kita coba lihat di prospektusnya. Salah satu di prospektus yang bisa kita lihat adalah pertama, siapa pemegang saham dari ini. Nah ternyata ada satu nama yang buat saya ini termasuk bagus ya, Pak Garibaldi Thohir. Ini yang kenal, maksudnya kenal, tahu gitu, tahu sepak terjangnya. Ini ada nama beliau di sini ya, punya 135 miliar kira-kira value-nya. Kemudian ada masyarakat, ada koperasi unit desa Dharma Tani tadi.
Ini menarik nih, satu perusahaan yang ada KUD ya pemiliknya. Ini 10 miliar walaupun hanya 10 miliar secara nominal sahamnya, karena nominal sahamnya 150 ya. Dan dijualnya ke masyarakat itu 10%. Nah, biasanya saham-saham yang dijualnya dikit begini memungkinkan untuk di up ya, memungkinkan untuk di naik-naikin. Karena apa? Bahan kering, barangnya nggak ada, jadi gampang dinaikin, tuker-tukeran barangnya gampang. Ini tadi ya rencana penggunaan dana sudah ada 20 dan ini lainnya untuk bayar utang dan bla bla bla. Ini ikhtisar keuangan penting tadi, pendapatan sudah dikasih ya di grafik ya, kondisinya sih minus ya, rugi gitu ya, rugi. Nah, siapa sih yang mau beli perusahaan rugi? Kan aneh sebenarnya. IPO perusahaannya rugi. Terus apa yang mau ditawarkan gitu kan? Aneh sebenarnya. Kalau Anda amati sebenarnya aneh. Terus ini semua IPO jualannya begini, udah rugi perusahaannya, nominalnya 150, tapi dijualnya ke kita 1.800 sampai 3.000 rupiah. Kalau 1.800 12 kali nilai buku, kalau 3.000 rupiah 20 kali nilai buku. Dengan jumlah seluruh nilai penawaran umum paling gedenya 4,8 triliun. Jadi nyari dana 4 triliun. Kalaupun 1.800 mungkin sekitar 2, sekian T ya, 2, sekian triliun. Perusahaannya rugi, terus tidak bagi dividen rencana mereka. Ini dia, kebijakan dividen. Bla 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 dijelasin di sini. Dan ada yang di ujung sini. Ngomongnya adalah perseroan berencana untuk mulai melakukan pembagian dividen pada tahun 2032. Anda keluarin duit sekarang, dapat bagi hasilnya 2032. 7 tahun lagi. Enak kan sebenarnya? Enak banget. Jadi kalau Anda punya perusahaan, kalau ya kita misalnya ya nanti punya perusahaan IPO, itu nggak ada istilahnya apa? Orang yang, makanya Sandiaga Uno itu cepat kaya. Kenapa? Karena pinter dan punya peluang dan punya kesempatan untuk seperti itu. Dia beli perusahaannya kurang bagus, dibenerin, laporan keuangan dibenerin, setelah keuangan bagus dijual, beli dijual dulu begitu. Kemudian setelah dijual hanya face to face, hanya one on one ya, supaya lebih lagi engineering ya, financial engineeringnya lebih lagi dimasukin ke IPO kayak gini nih. Nyatet di laporan sini itu 150 rupiah per lembar saham, tapi dijual 1.800. Laku nggak? Banyak yang laku. 12 kali, 30 kali ada. Bahkan Gojek aja 1 rupiah dulu. 1 rupiah dijual 340 berapa kayak, atau 400 ya. Pokoknya 300 kali atau 400 kali nilai buku Gojek itu. Laku nggak? Laku. Goto laku. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk IPO ini. Dan yang detail-detail yang lain ya, kalau ngelihat kondisi begini ya, IPO golongan 1 minimal 15% bla bla bla, ini penyesuaian, ini adalah penjatahan terpusat ya, pooling allotment. Nah, apa ini bahasa Inggrisnya apa? Intinya adalah jatahnya dapatnya segitu-segitu, dan biasanya kita dapatnya dikit jatahnya kalau mau ikut IPO seperti ini. Sebenarnya untuk apa sih Bang ini perusahaan digini-giniin ya? Ada beberapa tujuan sebenarnya. Kalau konglomerat itu mau terlihat kaya atau mau istilahnya punya cuan, salah satu cuan yang bisa dia mainkan itu adalah dengan IPO seperti ini. Nanti dia masuk ke FTSE, masuk ke MSCI, masuk ke indeks saham. Indeks itu untuk apa? Masuk indeks. Indeks itu dipakai untuk untuk apa namanya, ngambil uang, bukan ngambil uang. Jadi gini, kalau masuk FTSE, maka pengelola keuangan yang basisnya adalah indeks itu wajib membeli perusahaan yang masuk ke indeks itu. Jadi misalnya di Indonesia itu masuk MSCI. MSCI itu total global market itu punya misalnya 100.000 triliun misalnya. Kemudian 3%-nya di Indonesia atau 1 juta triliun misalnya. 1%-nya di Indonesia, dikasih ke Indonesia atau 3%. Berarti 30 T kan ya. Nah,
Uang itu dibelanjakan ke perusahaan-perusahaan yang masuk indeksnya mereka gitu. Kecil cuma 3%. Kecil buat mereka kecil 3%. Tapi buat kita, buat ke perusahaan-perusahaan kita atau orang-orang seperti kita, transaksi 3 triliun itu termasuk besar. Nah, nanti ownernya jualannya pada waktu itu sudah masuk indeks. Nanti karena mereka harus beli, ya belinya jualan di situ. Udah GoTo dulu kayak gitu. Kemudian apa lagi tuh? Siapa lagi tuh? Pokoknya yang out setelah FTSE masuk, MSCI masuk, itu terus langsung out, sahamnya nyungsep terus jadi sepi, itu banyak. Arto itu termasuk yang sekarang sepi. Lihat aja chartnya si Arto. Tapi Arto saya nggak tahu kemarin masuknya apa ya. Intinya setelah bisa keluar langsung sepi, dan banyak yang seperti itu. Makanya IPO yang sekarang itu kemarin sempat ditangkap ya orang-orang yang ada di bursa, ditangkepin, bisa jadi ya gara-gara hal-hal yang seperti ini. Saya nggak terlalu tahu detail di sana, tapi intinya adalah apa yang terjadi di dunia persahaman ini, ada yang memang betul-betul menarik untuk kita ikuti, ada yang sebenarnya cuma gimmick-gimmick saja ya gitu. Nah, untuk IPO ini saya pribadi bukan spesialis reviewer IPO. Ya, yang reviewer IPO tuh Abang Sudarsan Glory. Nanti cek aja di akunnya dia ya. Cek apa rekomendasinya dan seterusnya. Dan biasanya IPO ya cuma untuk 1-2 hari transaksi, atau intinya kalau naik berarti pasang trailing stop, udah gitu aja. Sehingga ketika mereka turun kita bisa keluar otomatis. Jadi kan saya bukan termasuk orang yang ngeliatin di layar terus-terusan. Jadi biasanya gitu, kalau udah naik misalnya 25%, pasang aja trailing stop 10%. Jadi kalau dia turun 10%, udah kita out. Hanya untungnya dari 25, berarti ya untung cuma 15%. Semoga bermanfaat. Capek ini banyak bahasannya, ngomongnya ngalor ngidul juga banyak. Moga-moga nggak bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.